Departemen Key adalah series kriminal asal Britania Raya yang tayang di Netflix pada 29 Mei 2025 lalu. Series ini mengadaptasi dari novel karya penulis Denmark, Jussi Adler Olsen, yang berjudul The Keeper of Lost Cause. Premis dari series ini adalah seorang detektif unit kriminal dari kepolisian Edinburgh, Skotlandia, bernama Carl Mork, yang mengalami insiden penembakan saat berada di sebuah TKP yang mengakibatkan rekannya, James Hardy, lumpuh, dan satu polisi muda, Anderson, yang tewas, sedangkan Carl sendiri mengalami trauma. Episode pertama ini akan menampilkan dua sisi. Pertama dari sisi Carl, kedua dari sisi seorang jaksa bernama Merit Lingard yang sedang berusaha untuk menjebloskan seorang politisi bernama Graham Finch yang melakukan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Kita akan fokus dulu ke Carl Mork. Dia orang yang mempunyai sikap sinis dan arogan. Sikapnya tidak berubah sekalipun dia melakukan sesi terapi wajibnya bersama Dr. Rachel Irving. Meski begitu, Mork tetap mengikuti saran dari Rachel untuk selalu membawa bola tenis dan meremasnya sebagai media terapi. Sekarang Carl kembali ke kepolisian untuk bertemu dengan atasannya, Kepala Inspektur Detektif, Chief Superintendent Moira Jacobson. Di sini tampaknya semua orang yang di kepolisian tidak menyukai kembalinya Carl. Bahkan dia tidak diizinkan untuk menyelidiki penembakan yang dialaminya karena Carl dan James saat itu datang ke TKP yang bukan kasus mereka hanya karena penasaran. Terlebih, akan ada timbul insiden balas dendam jika Carl yang menangani kasus itu. You can't investigate your own shooting. I know, I just want to see the look on his face. Yang hanya bisa dilakukan Carl adalah melihat rekaman saat kejadian di mana polisi muda Anderson merekam penyelidikan Carl dan James untuk belajar dari mereka berdua. Penembak muncul, memakai topeng, dan masih menjadi tanda tanya siapa orang itu. Sekarang pindah ke sisi Merit Lingard. Sifatnya sama seperti Carl Mork. Bersikeras yakin memenangkan kasusnya sekalipun atasannya sudah mengingatkan tindakan gegabah Merit Lingard. Meskipun dia mengalami berbagai ancaman, tampak dia tidak gentar. Merit juga mempunyai adik yang mengalami gangguan mental dan memiliki pengasuh. Dan kembali ke kepolisian Edinburgh, Moira mendapati keluhan dari pemerintahan Skotlandia atas kinerja Departemen Kriminal yang minim dalam penyelesaian kasus. Bahkan, banyak kasus yang tidak terselesaikan. Moira membela diri karena departemennya tidak memiliki budget yang banyak dan kekurangan detektif dan ahli forensik. Atasannya menyebutkan, ada kasus 16 tahun yang lalu baru selesai sekarang. Mendapat hal positif dari masyarakat pada kinerja kepolisian. Atas hal itu, Sekretaris Kabinet menyarankan untuk membuka departemen baru, unit yang khusus menangani kasus dingin atau kasus-kasus yang tidak terselesaikan. Dan departemen itu akan memiliki budget sendiri yang banyak. Kantor jaksa mempunyai daftar kasus dingin itu, serta otomatis Moira akan mempunyai orang dalam di kantor jaksa dan bebas memilih kasus dingin mana yang menarik. Moira pun setuju dan mempunyai nama yang akan menjalankan unit baru itu. I suppose I could make that work. Pindah sebentar ke aktivitas Carl. Dia mengunjungi James di rumah sakit untuk memberitahu dia sudah kembali ke kepolisian. I went back today. Nothing's changed. Fucking morons. Lalu kembali ke rumah di mana dia mempunyai anak tiri bernama Jasper Stewart. Sifatnya sama dengan Carl, sinis dan arogan. You're a prick. So I keep hearing.
Esoknya di kepolisian, Moira kedatangan seorang pria bernama Akram Salim, mantan polisi di Suriah yang sekarang bekerja paruh waktu di bidang IT. Mencoba melamar kerja di Departemen Kriminal, tapi Moira menolak permintaan itu. Dan sekarang, Moira memanggil Carl Mork, Carl yang akan memimpin departemen baru ini. Pada dasarnya, ini cara Moira untuk secara halus mengusir Carl dengan menaruhnya ke departemen baru dan menjauhi kasus-kasus yang aktif. Bahkan kantor barunya ada di lantai paling dasar yang sudah tidak terpakai. Satu-satunya kantor yang menggunakan alfabet, Departemen Key. Mulai dari sini, sebuah kantor yang berdiri dari tempat bekas kamar mandi. Carl harus menyusun timnya sendiri. Setelah melihat kantornya yang masih berantakan, dia kembali menemui Moira yang sedang sibuk mengatur barang-barang baru yang datang. Carl sadar kalau budget departemen baru dimanfaatkan Moira untuk unit kriminal, tapi berusaha untuk tidak menuntut. Dia hanya meminta Moira untuk mencarikan seorang asisten. Moira setuju, tapi Carl harus segera memutuskan kasus pertama yang harus diselidiki. Pindah ke sisi pandangan Merit Lingard, menghadiri keputusan akhir persidangan. Secara mengejutkan, dia kalah dalam persidangannya. Menjadi berita besar, Merit langsung pergi pulang, tapi pesan-pesan ancaman kepadanya tidak berhenti. Untuk menenangkan pikirannya, dia mengajak adiknya, bernama William, untuk pergi liburan menaiki kapal feri. Kembali ke Carl, dia kedatangan asisten baru, Akram Salim, pria yang sebelumnya melamar kerja yang ditolak. Carl tahu pasti ini perbuatan Ross Dixon yang bekerja di bagian penghubung dan perekrutan. Ross pun dengan santai mengatakan Akram akan cocok menjadi asisten Carl. You two should get along wonderfully then. Awalnya, Carl ragu bahkan menganggap Akram sebagai OB. Tapi beberapa waktu kemudian, Carl melihat Akram membaca dan mengerti bahwa berkas-berkas kasus yang ada di departemen baru ini menyelidiki kasus-kasus yang tak terpecahkan. Dan dulu, Akram kadang mengerjakan kasus seperti itu saat di Suriah. Carl malu-malu untuk mengakui Akram sebagai asisten. Meminta Akram untuk memilah dan memilih kasus mana yang akan pertama mereka selidiki. I can do that. Great. Sedangkan Carl pergi menemui James. James memberi dukungan kepada Carl dari belakang layar. Sembari Akram mencari kasus yang pas, Sin akan bersamaan dengan di sisi Merit yang ada di atas kapal feri bersama William. William melempar topinya dan hendak terjun untuk mengambil, tapi dihentikan oleh Merit. William kesal dan langsung meninju kakaknya. Merit hanya diam dan langsung pergi. Beberapa saat kemudian, Carl kembali ke kantor. Akram sudah memilih satu kasus, yaitu hilangnya seorang jaksa 4 tahun yang lalu, bernama Merit Lingard. Scene yang menampilkan Merit di sepanjang episode ini adalah kilas balik sebelum dia menghilang. Carl merasa Merit sudah mati, tapi scene penutup episode ini menampilkan Merit dengan kondisi berantakan, berada di suatu tempat yang belum diketahui. Dia masih hidup.